Ya, selamat datang di penjelasan tentang review dari model proses. Ini review kenapa? Karena ada di mata kuliah lain ya, mungkin di PSI 1 atau di RPL. Ya. Nah, review proses model itu adalah rangkaian bentuk pendekatan untuk mengerjakan sebuah pengembangan atau proyek ya, proyek sistem informasi. Nah, jenis model proses yang bisa digunakan adalah yang pertama waterfall, seperti halnya air terjun ya, jadi berurutan. Kemudian ada prototyping. Prototyping itu membuat prototype. Ada incremental. Incremental untuk proyek yang sifatnya biasanya dikerjakan secara bertahap ya. Yang keempat ada RAD, singkatan dari Rapid Application Development. Kemudian ada spiral yang sebetulnya gabungan dari proses ini, model ini, waterfall dan prototype. Yang keenam, unified process menggunakan UML ya, berorientasi objek. Kemudian ada model pengembangan web based, berbasis web. Ada V model, mirip waterfall, hanya ada pengecekan atau validasi ya. Kemudian ada komponen based software engineering, jadi membangun berbasis komponen. Terus ada extreme programming yang mengutamakan produktivitas, ada agile. Sama ya, jadi ini arahnya ke pelanggan. Tuh. Nah, masing-masing kita lihat tahapannya. Untuk waterfall diawali dengan tahap komunikasi. Mana komunikasi ini adalah mencari informasi ke pihak pelanggan ya, ke user, apa yang dibutuhkannya. Di sini ada requirement gathering. Requirement gathering itu pengumpulan kebutuhan ya, apa yang dibutuhkan untuk si proyeknya atau fitur-fiturnya. Kemudian yang kedua planning. Planning menentukan estimasi untuk waktu, kemudian kegiatan apa aja yang akan dilakukan, dan nanti siapa yang akan mengerjakan. Nah, yang ketiga tahap pemodelan, yaitu menggambarkan model proses, model data. Jadi di sini melakukan analisis dan perancangan dengan membuat model. Sampai ke desain interface misalkan ya. Terus yang selanjutnya adalah construction, yaitu menerjemahkan hasil perancangan menjadi bentuk program ya, atau softwarenya. Jadi di sini dibuatlah coding ya, buatlah kode-kode program sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipilih. Nah, tahap terakhir adalah deploy. Deploy itu menyerahkan produk ke pihak pelanggan. Jadi penyerahan ya, penyampaian. Nah, selanjutnya ada juga model waterfall dengan variasi seperti ini. Jadi mulai dari visibility, yaitu kelayakan. Kalau tadi kita sebut komunikasi ya. Jadi mengumpulkan data. Kemudian ada analisis, sama sebetulnya membuat model, analisis. Ada perancangan. Ini membuat hasil analisis, dibuat solusinya. Bagaimana untuk proses komputerisasinya. Ada pengembangan, ini ya, pengembangan itu membangun program berdasarkan hasil
rancangan. Nah, kemudian setelah programnya dibangun, diimplementasi. Implementasi itu diterapkan di pihak pelanggan, ya. Bisa dimulai dengan pengujian, pelatihan, ya, atau training. Nah, setelah itu operasi, tahap pengoperasian dilakukan operasional oleh pihak user. Di sini tahapannya akan seperti ini. Jadi berurutan ya, dari satu tahap ke tahap lain. Nanti kalau misalkan sudah satu siklus, satu putaran, dia akan kembali. Nah, siklus hidup lainnya ini mirip ya, hanya penamaannya aja. Ada initiate, requirement decision, technical decision, requirement definition, ini sama dengan pengumpulan kebutuhan. Kemudian ada technical design, ada construction sama membuat program ya, dan instalasi. Tahapannya juga berurutan. Nah, model yang kedua adalah prototyping. Prototyping adalah membuat contoh produk yang bisa mewakili contoh produk sebenarnya. Nah, prototyping berarti membuat prototype. Tahapannya, jadi dari studi kelayakan yang mungkin singkat ya, dilakukan analisis. Nanti pihak pengembang membuat prototype, kemudian dioperasikan, ditunjukkan ke pelanggan. Nah, nanti pelanggan ada masukan, diperbaiki. Tune itu ya diperhalus ya, disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian didokumentasikan. Nah, siklus prototype selanjutnya, jadi silakan mau pakai prototype model mana ya. Karena ini nantinya akan berpengaruh di rincian proses pada tahapan execution kalau di project life cycle-nya. Nah, untuk yang alternatif 2, identifikasikan kebutuhan user itu sama aja dengan kita melakukan pengumpulan fakta ya, itu komunikasi. Terus desain dan konstruksi dengan cepat, artinya membuat prototipenya, ini presentasikan ke user, evaluasi, kemudian buat produk yang sebenarnya. Jadi dievaluasi berdasarkan masukan dari user ya. Terus ya dibuat semuanya sampai produknya selesai, baru diuji coba. Jadi mungkin di sini ada pengulangan ya. 2, 3, 4 itu mungkin beriterasi. Ada pengulangan beberapa kali sampai produknya selesai. Nah, setelah selesai baru diuji coba install sesuai kebutuhan atau kontrak yang disepakati. Nah, alternatif ketiga seperti ini, ada 5 tahap ya. Jadi yang pertama itu kita udah tahu permasalahan dari usernya, buat prototipenya, presentasi, konstruksi, terus baru testing. Selanjutnya sama, diserahkan, apakah ada training atau tidak, itu tergantung juga kontraknya. Yang keempat, seperti ini, pakai tahapan di waterfall ya, ada communication, yaitu pengumpulan data juga. Kemudian ada melakukan perencanaan yang cepat, artinya diestimasi aja, kira-kira kalau kebutuhannya A, B, C itu berapa lama gitu ya. Terus langsung dibuat rancangannya. Setelah rancangannya ada, yang bisa mewakili gambaran sistem itu ke pembuatan program. Buatan program ini sesuai dengan gambaran yang dijelaskan waktu melakukan komunikasi. Nah, setelah itu prototipe selesai,
sampaikan ke pelanggan. Nah, nanti pelanggan memberikan masukan. Jadi intinya sama ya, tanya dulu kebutuhannya, bangun prototipe dengan cepat, presentasikan, perbaiki, dan seterusnya. Ini bentuknya daur hidup siklus. Nah, yang selanjutnya adalah model incremental. Incremental itu artinya bertambah ya, tumbuh sedikit demi sedikit. Nah, seperti halnya di sini lihat. Ininya kegiatannya yang ada di waterfall ya. C communication, P planning, M modeling, C lagi construction dan deploy. Jadi di ini functionality, kebutuhan fungsionalnya ya, proses-prosesnya. Misalkan nih proses pertama itu sudah dilakukan sampai modeling aja, sampai waktu di sini. Nah, ketika mulai construction bisa ke fungsi kedua. Tuh. Jadi ada yang overlap ya, ada yang paralel. Tidak seperti waterfall itu harus berurutan. Kalau ini ada paralel. Di bagian construction bisa mulai ke fungsi kedua. Di sini juga di bagian construction bisa mulai ke penambahan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah model RAD, yaitu pengembangan yang aplikasi dengan cepat. Proses tahapannya sih sama ya, ada communication, planning, kemudian ini modeling. Cuma modelingnya dibuat oleh beberapa tim untuk mempercepat kan ya, jadi bagi-bagi, nah, nanti digabungkan lagi waktu mau diserahkan. Nah, di sini ada modelingnya terdiri dari business modeling, data modeling, dan proses. Jadi model bisnisnya, model data, dan model proses supaya bisa lebih cepat ya, terus dibagi-bagi. Nah, waktu construction juga bisa menggunakan tools yang bisa mempercepat proses coding. Ya, misalkan dari yang komponen atau yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada model proses yang namanya spiral. Spiral ya karena bentuknya spiral. Jadi ini penggabungan prototype dengan waterfall ya, jadi boleh paralel. Lintasan pertama ini masih tahap konseptual, perencanaan, analisis ya. Lintasan kedua sudah mulai mengembangkan maksud saya proses atau produk yang baru sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga di sini itu sudah memproduksi tambahannya, artinya melengkapi dari produk yang sudah dibangun di sini. Yang terakhir adalah lintasan maintenance atau pemeliharaan, artinya di sini sudah dioperasikan. Nah, model proses selanjutnya adalah unified process. Di sini lebih menekankan ke use case ya. Jadi pemodelan berorientasi objek. Ada yang mengacu kepada arsitekturnya, kemudian sifatnya iteratif dan incremental, jadi bertahap. Nah, di unified process, di sini kita membuat gambaran yang paling baik ya, yang terbaik, fitur-fitur dari model proses yang konvensional atau tradisional untuk mengimplementasikan banyak fitur ke arah pengembangan software yang kita sebut agile. Agile itu jadi istilah ya, kalau dilihat di kamus agile itu
rumit ya, canggih, cukup rumit. Tahapannya adalah ada inception, ini sama dengan communication dan planning ya. Terus ada elaboration sama dengan communication dan modeling, mulai membuat model, analisis dan desain. Kemudian ada tahap construction, ada transition, ada production phase. Jadi ini pada saat monitoring oleh si user dan pengembang ya. Toolsnya pakai unified ya, untuk di model proses unified process itu jadi nama ya, unified process, yang menerbitkan adalah perusahaan IBM. Kita tahu tadi tahapan dari yang unified process adalah inception ya, itu memulai, kemudian ada elaboration yaitu mulai membuat model, analisis dan perancangan, kemudian construction membuat produk, transition itu peralihan atau menyerahkan ke user ya produk yang sudah dibuat. Nah, ini tahapan di unified process itu berjalan secara iteratif atau berulang dan mengikuti aliran kerja seperti halnya di waterfall ya. Nah, iteratifnya perhatikan di sini, misalkan di elaboration itu kan sebetulnya sudah membuat model analisis dan perancangan ya. Nah, tapi di sini masih melihat proses-proses sebelumnya seperti requirement, kemudian bisa mulai ke pemrograman. Nah, di sini mungkin terjadi beberapa iterasi karena penyesuaian dengan requirement. Nah, di situ itu aja perbedaannya. Sama juga dengan tahap construction ya. Construction memang di sini implementation yang beban yang paling besar di sini, yaitu mengimplementasikan hasil perancangan menjadi bentuk produk ya. Itu di iteration and workflow untuk unified process atau proses Nah, selanjutnya adalah model berbasis web. Model berbasis web itu ya lebih mengarah ke run design ya. Di sini kalau dilihat dari yang paling bawah, itu berarti ini yang paling banyak di desain, itu merancang komponen, merancang arsitekturnya, merancang navigasi, merancang kontennya untuk isi webnya, terus merancang estetika, ini untuk kenyamanan user ya, karena kalau web itu kan tujuannya supaya pengunjungnya banyak, jadi dibuat desain yang estetika, yang bagus, yang nyaman, yang supaya pengunjung betah berlama-lama di situs itu. Kemudian ada rancangan interface-nya. Masing-masing tentunya memiliki karakteristik sendiri ya. Untuk model V, ini sebetulnya mirip dengan waterfall karena berurutan ya. Perbedaannya ada di validasinya. Sini. Jadi waktu misalkan di unit testing, nah harus validasi ke nih perancangan dan programnya ya. Nah, waktu tes integrasi, pengujian integrasi harus meriksa rancangan atau desain komponen dan arsitekturnya. Begitu juga ini. Acceptance itu apakah mau diterima oleh user atau tidak ya produknya, dan akan memeriksa requirement-nya.
Selanjutnya model berbasis komponen. CBSE adalah proses yang menekankan perancangan dan pembangunan software dengan menggunakan komponen software yang sudah ada. Jadi memakai lagi software-software yang pernah dibuat ya. Ini sifatnya iteratif. Tahapannya terdiri dari 2 bagian, yaitu membangun komponennya dan merekayasa domainnya, isinya apa aja. Seperti ini tahapannya ya. Waktu software engineering ya sama halnya seperti pengembangan sistem biasa ini ya. Sistem analisis, perancangan, kemudian desain detailnya, dibuat produknya ya, sambil ininya dikonfirmasi, diperiksa. Nah, domainnya isi dari masing-masing. Ini kalau analisis, domain analisisnya apa sih? Misalkan prosesnya terhadap datanya, bagaimana? Jadi seperti halnya kalau kita membuat sebuah barang ya yang ada komponennya, jadi kayak merakit tuh. Jadi memakai yang sudah tersedia. Terus extreme programming, metode yang dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak. Jadi di sini menekankan kepada produktivitas dari programmernya, kemudian merespon semua kebutuhan pelanggan. Jadi sambil si pelanggan itu menyatakan fitur yang diminta, programmernya membuat aplikasinya. Jadi kan bisa lebih cepat ya. Jadi lebih fokus ke ya, pengujiannya. Ada di produknya cepat dibuat, kayak prototipenya gitu, terus diuji secara bertahap. Nah, yang selanjutnya ada model agile, ini sama seperti ekstrim, jadi ini berorientasi ke produk ya, atau ya mirip prototype deh, cuma model pengembangannya adalah objek. Sama dengan ini juga, ini tahapannya ya, dan dilihat tahapannya sangat detail sampai ke rilis tuh. Terus ada model Scrum juga sama ya, mana orang dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks yang suka berubah ya pada saat bersamaan. Tentunya ini butuh tim yang banyak ya. Nah, kapan harus memilih modelnya? Ini tergantung dari beberapa karakteristik ya. Misalkan nih contohnya, kalau misalkan requirement-nya kurang jelas, tuh ini unclear, maka yang perlu dipilih adalah yang good ini iteratif ya, kayak incremental. Yang baik ya sistem prototyping, ini kurang baik pur. Yang iteratif ini udah cukup baik. Yang baik berarti model-model prototyping ya, sama agile juga ke arah objek. Throwaway prototyping juga mirip dengan ekstrim kayak gitu ya. Nah, ini karakteristiknya. Jadi kalau nggak jelas, terus kalau misalkan schedule-nya ini, schedule-nya juga visibility, lengkap ya, jelas, terlihat. Nah, pakai yang iteratif. Yang baik kalau misalkan waterfall nih, pilih waterfall. Kalau ini kompleks, nah itu baik. Sama kalau diandalkan, ya, sini reliable. Itu pilihan yang bisa ditetapkan untuk menentukan model prosesnya. Nah, selanjutnya untuk memahami kebutuhan, ya mungkin ini gambaran aja ya, gambaran kebutuhan atau requirement dari pelanggan. Terlihat di sini
ketika pelanggan menyampaikan kebutuhannya, bisa aja persepsi dari tim itu beda-beda, ya. Sehingga sebenarnya yang dibutuhkan adalah sebuah produk sederhana. Demikianlah beberapa model proses yang bisa digunakan untuk membangun sistem informasi, ya. Jadi lewat proyek. Sekian, terima kasih.